Jokowi efek berarti betul-betul terasa. Itu sangat terasa. Bagi saya dekat dengan Pak Jokowi itu sebuah berkah. Beliau sebagai mentor dan sekaligus role model dalam pemerintahan ke depan saya nanti. Jadi itu yang membuat saya lebih percaya diri dan publik juga lebih cepat mengenal saya. Rekonsiliasi itu menurut saya sudah naturally harus berjalan. Harus jalan, pasti ya. Ya, ini saya pengen membuka komunikasi dengan semuanya, dan dari kemarin juga saya membuka komunikasi dengan semuanya, saya tidak pernah menutup komunikasi. Termasuk dengan pasangan Teguh Gage. Beliau berdua adalah rekan dan sahabat dalam proses demokrasi. Semua mempunyai idealisme yang luar biasa, mempunyai gagasan yang luar biasa. Itu justru harus berkontribusi dalam pembangunan kota. 100 hari pertama, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mas Respati? Saya akan berkantor di kelurahan. Halo, selamat datang di Selasar Politik bersama saya Sifol Arifin. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, Mas Respati. Selamat Halo, Mas datang Paul. Mas Respati. Ya, ketemu Wah, lagi. ini sesuatu yang sangat istimewa karena Ya. Mas Respati baru saja memenangi pilkada di Kota Solo sebagai calon wali kota. Selamat ya, Mas. Ya, tapi masih menunggu. Masih proses menunggu dari KPU ya. Tetapi betul. hasil quick count maupun real count beberapa lembaga menyebutkan bahwa Mas Respati mendapatkan 60,47% lah, sekitar itu. Tidak jauh-jauh dari angka itu. Dan ini jadi sangat-sangat istimewa karena tukang itu jadi pengantin ini. Orang sudah tahu Anda maju sebagai calon wali kota, sebagai pengganti. Iya, nggak apa-apa disampaikan. Pengantin pengganti. Bukan pengantin, pengantin pengganti. Tukang dekor dari mantan. Oh, tukang dekor jadi pengantin itu. Tukang dekor jadi pengantin. Benar-benar terrealisasi. Masuk ke KUA juga ini. Akhirnya ya akad nikah. Masih nunggu ya, masih nunggu akadnya, masih nunggu jadwal. Ya, jadi pada podcast beberapa waktu lalu di Solo Post, Mas Respati menyebut bahwa dirinya bagaikan tukang dekor jadi pengantin karena di tengah jalan tiba-tiba menjadi calon menggantikan Gus Tibre ya. Gimana perasaannya ini setelah menjadi calon wali kota ya terpilih sementara ini? Kalau yang saya rasakan sekarang mungkin lebih ke apa saja yang harus saya persiapkan ke depan. Itu sih, Mas. Jadi kemarin bersyukur pemilunya aman, lancar, damai, nggak ada yang kekerasan, nggak ada yang masyarakat tidak dirugikan atas hasil atas pemilu kemarin, dan itu saya bersyukur. Dan kalau sekarang apa yang saya pikirkan adalah apa yang harus saya persiapkan nantinya. Wah, tapi ini jadi rekor juga ya. Solo itu kan biasanya dikuasai PDIP, wali kotanya dari PDIP. Tapi baru kali ini dalam pemilu kepala daerah secara langsung bukan calon dari PDIP. Tipsnya apa, Mas? Kok bisa mendapatkan suara 60% itu? Ya, kalau saya lihat dari jumlah kursi anggota legislatif, kita belajar lah dari Pileg dan Pilpres kemarin. Dan kalau kita lihat Pileg kan memang kalau kita jumlah kursi dewan kita memang lebih banyak. Jadi itu menurut saya jadi modal. Dan yang kedua adalah terkait relawan yang mungkin ingin menyampaikan aspirasinya, banyak yang menginginkan Kota Solo yang lebih ramai, lebih maju. Kesamaan visi aja sih, Mas, sebenarnya. Tinggal gimana caranya bagi masyarakat yang belum mengenal saya waktu itu, saya harus terus melakukan tatap muka dan lain-lain. Kalau saya hitung semenjak saya pendaftaran KPU hingga kemarin pencoblosan tanggal 27 Desember itu, saya kalau menurut data tim ya, nggak ngitung, tapi itu ada 429 titik yang saya kunjungi. Selama berapa bulan itu? Berarti efektif 2,5 bulan ya. 2,5 bulan? 429 titik ya. Saya pikir itu cara efektif untuk bisa tatap muka. Dan kalau bahasa bisnis itu hard selling, saya udah nggak bisa soft selling. Saya punya waktu cuma terbatas. Dan saya ditugaskan dan diamanahkan dari partai pendukung yang mengeluarkan rekomendasi. Dan itu berarti saya harus hard selling. Dalam waktu 2 bulan sekitar itu ya. Ya. Dari yang telah Anda kerjakan dan tim Anda ya.
selama 2,5 bulan itu antara partai dan relawan lebih optimal mana? Sebenarnya sama-sama optimal, mereka ada kesamaan visi juga, partai dengan garis ideologis partai masing-masing, dengan skup kelompok masing-masing, relawan pun demikian, saya pikir semua berjalan beriringan dengan baik saja. Jadi mesin partai jalan? Mesin partai jalan, relawan jalan, dan anggota-anggota legislatif juga kami berkomunikasi dengan baik, saya yang menjembatani itu semua. Oke, tapi orang akan melihat kemenangan Respati dan pasangannya Astrid itu adalah tidak lepas dari Jokowi juga. Ya pasti. Benar? Pasti, betul. Sejauh mana peran Pak Jokowi dalam pemenangan tim Respati Astrid ini? Saya kira Pak Jokowi ini jelas Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga sangat berprestasi menjadi wali kota Solo. Bagaimana beliau bisa waktu itu menjadi wali kota Solo, bagaimana cara beliau memerintah, titik-titik mana saja yang memang ada pendekatan khusus, dan beliau sebagai mentor dan sekaligus role model dalam pemerintahan ke depan saya nanti. Jadi itu yang membuat saya lebih percaya diri, dan publik juga lebih cepat mengenal saya, karena kedekatan saya dengan, alhamdulillah, bagi saya dekat dengan Pak Jokowi itu sebuah berkah gitu. Ya siapa saya gitu bisa dekat dengan Presiden ke-7 gitu. Sebuah berkah, dan itu saya banyak bertanya di beberapa kali kesempatan, itu banyak yang problem-problem aspirasi yang ada di masyarakat itu disampaikan ke saya. Jadi saya jadi tahu persis bagaimana untuk bisa nanti pemerintahan ke depan. Jadi selama berkampanye Anda juga sering konsultasi, kemudian sering berdiskusi sama beliau, sangat sering. Jokowi efek berarti betul-betul terasa. Itu sangat terasa dan karena Pak Jokowi berprestasi di kota Solo, sehingga kalau dalam mekanisme sekarang, kalau bahasa kemarin pada waktu di debat kompetitor itu selalu menyerang saya terkait endorse itu, endorse itu penting, tapi masyarakat dalam memilih itu call to action atau alasan memilih tetap ada. Nggak mungkin ketika ada mengendorse sesuatu lalu langsung bisa dibeli, itu kan enggak. Ketika ada suatu barang yang di-endorse oleh artis, misalnya kosmetik, ada di-endorse oleh artis tertentu yang lagi viral misalnya. Masyarakat pun juga artis tadi sudah mengendorse kosmetik ini, konsumen yang mau membeli kosmetik ini pasti akan melihat dulu, dan akan meng-compare dengan produk lain. Dia akan meng-compare kualitasnya, harga, baru eksekusi memilih. Sampai kalau di marketplace sampai check out gitu. Call to action sampai klik, sampai beli, sampai mereka bayar. Ini juga berlaku kalau menurut saya di politik hari ini, bahwa endorse dari, alhamdulillah berkah dari Pak Jokowi kepada saya, itu saya lebih bisa memanfaatkan adalah mengenalkan diri saya ke publik. Kenapa harus memilih Respati seperti itu? Itu saya sampaikan dalam beberapa kegiatan, dalam debat, dalam media sosial saya. Itu saya sampaikan kenapa harus memilih Respati. Dan itu saya cukup confident dengan hal itu. Saat angka menunjukkan bahwa Anda unggul, Pak Jokowi langsung dilantik. Waktu kapan, Mas? Kemarin. Oh, waktu pas tanggal 27. Iya. Wah, selamat, Mas. Selamat, ya. Dan selamat, dan harus bekerja dengan baik untuk masyarakat, seperti itu. Anda sudah menemui Pak Jokowi? Tadi pagi. Gimana? Ada cerita-cerita nggak? Pesan-pesan atau evaluasi? Kalau Bapak tadi menyampaikan sih tidak ada di luar ekspektasi. Oh gitu, Pak? Angkanya sangat luar biasa. Padahal sebelumnya perkiraan Anda mendapatkan berapa? Ya saya sebenarnya, saya pribadi ya, kalau dari tim saya pribadi itu, dari tim pemenangan saya menargetkan itu 62 sebenarnya. Tapi memang survei-survei kami itu memang ya 55, 54 seperti itu. Tapi saya sangat senang dengan silent majority yang hari ini yang luar biasa. Sebenarnya titiknya ada di, kalau boleh cerita ya,
ada rilis survei Kompas ya, yang menghebohkan itu. Kami ketinggalan di 23-24%, itu kami tertinggal 10 poin di situ. Di situ hasil itu justru titik saya percaya diri ini saya akan bisa memenangkan pilkada kali ini. Karena ini mengetahui pemilih ideologis dan pemilih yang memang melihat berdasarkan kualitas dari calonnya. Itu yang membuat saya percaya diri bahwa saya bisa memenangkan. Dan pemilih yang sudah pemilih apa ya bahasanya? Pemilih rasional. Ya. Pemilih rasional. Dan yang Anda unggulkan dalam hal ini selain apa ya? Mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi ya. Anda mengunggulkan soal calon muda atau calon yang progresif atau ada faktor-faktor pendukung yang lain? Ya, kita dalam campaign, dalam berkampanye, dalam menyampaikan aspirasi ke masyarakat, menyampaikan program itu by research. Oke. Apa demand dari masyarakat yang dikehendaki warga Solo dengan yang dikehendaki misalnya warga Banyumas, dengan warga Semarang, itu pasti berbeda karakter. Demand-nya apa sih di sini? Kita melakukan research secara terpola, lalu kita tahu, oh masyarakat Solo itu aspirasinya banyak terkait UMKM, lapangan kerja. Bagaimana terobosan di Solo nanti menjadi maju lagi, peluang usaha terbuka. 3 itu yang saya fokuskan, layanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi basic need atau kebutuhan dasar itu terpenuhi. Nah, kita yakinkan di program-program itu, kami program-program yang benar-benar memang itu bisa diterima oleh masyarakat dan dibutuhkan. Bukan soal melulu semua tentang gratis. Gratis. Masyarakat Solo saya pikir sudah luar biasa, sudah pemilih cerdas. Jadi mereka sudah mengetahui apa yang dibutuhkan kota ini. Ya. Nanti kalau sudah dilantik tanggal berapa? Nggak tahu saya. Nanti kalau udah dilantik 100 hari pertama, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mas Respati? Saya akan berkantor di kelurahan. Di kantor kelurahan. Kita di Solo ada 54 kelurahan. Kita akan publish. Saya akan berbagi tugas dengan Mbak Astrid, wakil saya. Saya akan berkantor di kelurahan dulu karena selama 429 titik saya berkunjung, saya kunjungan di beberapa daerah, itu saya mengetahui ada problem-problem yang sebenarnya sepele itu bisa diselesaikan, tapi belum terselesaikan. Dan harus ada pendekatan memang dengan masyarakat. Jadi nanti akan kita publish di 54 kelurahan. Nanti saya juga akan bekerja sama dengan Solo Pos tentunya untuk mempublish program-program kami dan jadwal saya. Saya tanggal sekian di kelurahan mana, di kelurahan mana, supaya saya tahu persis bagaimana problem-problem di masyarakat itu saya cepat menyelesaikan. Saya di sini apabila nanti ditakdirkan dan diamanai untuk menjadi wali kota, saya pengen mengetahui detail dari problem di tingkat perangkat kita paling bawah itu di kelurahan. Jadi kalau misalnya nanti warga Solo mau nyari Mas Respati, Mas Wali nggak ada di kantor di wali kota nggak ada, berarti di kelurahan ya? Kalau urusannya dengan OPD bisa langsung ke Mbak Astrid kan, misalnya ngurusin yang terkait tentang di pemerintah kota, saya langsung di kelurahan mana. Tapi terkait memang kalau ada yang harus diputuskan, saya pasti juga akan bisa ambil keputusan. Mas, ini kan masalah tempat aja ya. Iya. Saya ingat dalam podcast yang lalu Anda mengatakan kalau misalnya kita ini ibarat lari, Anda nge-push energi Anda lari kencang itu bukan pada saat kampanye, tapi pada saat kalau menjadi wali kota ya. Betul. Gimana ini? Rencana itu kalau dikaitkan dengan kemenangan ini gimana ini? Ya, jadi ini checkpoint 1 lah. Kemarin kita nyoblos di TPS dengan hasil dan lain-lain, itu checkpoint 1. Ini tahapan berikutnya adalah mempersiapkan dalam jangka waktu sampai Februari sebelum memang benar-benar secara konstitusi saya menjadi wali kota. Kita akan tetap menghargai proses dari KPU. Saya akan mempersiapkan ini dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi ya ini lagi cari bekal untuk nanti. 100 hari kemudian Anda langsung genjot. Ya. Program-program yang kemarin pasti sehat
pasti pintar, pasti kerja, pasti muda mendunia itu akan pasti sehat, pasti pintar, pasti kerja, pasti muda mendunia. Pasti muda mendunia. Itu gagasan untuk memilah-milah sesuai dengan pasti sehat, kesehatan ya. Tuh. Pasti sehat, posyandu plus, pintar, puskesmas, gitu. ya. Pasti pintar itu tentang Center of Knowledge, pusat pelayanan pendidikan, beasiswa pendidikan dan lain-lain. Pasti kerja itu terkait UMKM Center, rumah siap kerja dan lain-lain lah di situ. Pasti muda mendunia itu tentang modernisasi taman cerdas, aktivasi ruang publik, penambahan coworking space, gratis, terus ada diplomasi budaya. Pasti mendunia itu diplomasi budaya untuk promosi kita untuk di mancanegara. Kita akan kirimkan budayawan kita keluar sebagai bentuk promosi dan lain-lain. Jadi kita udah pilah-pilah nih dari segala. Mas Respati, kalau dalam pemilu kontestasi biasa kan ada persaingan, kontestasi itu kan. Anda sering menyebut zero enemies ya. Ya kalau ada orang yang tidak suka dengan hasil pasti ada kan. Wajar. Ada musuh itu ya real kayak gitu. Harus hasil. Nah ini gimana nih? Kampanye kemarin ini. Komen aja banyak yang jelek. Ya. Kalau hari ini saya tetap ya sebisa mungkin ya bahwa 1000 teman kurang, 1 musuh terlalu banyak. Jadi hari ini saya pengen membuka komunikasi dengan semuanya, dan dari kemarin juga saya membuka komunikasi dengan semuanya. Saya tidak pernah menutup komunikasi. Jadi saya akan terbuka dengan siapapun, asalkan itu untuk kepentingan masyarakat. Saya akan komunikasi dengan siapapun dari pihak manapun. Termasuk dengan pasangan Teguh Gage? Oh ya pasti. Beliau menjadi harapan saya bahwa beliau berdua adalah rekan dan sahabat dalam proses demokrasi. Tentunya untuk ke depan juga harus menjadi rekan untuk bisa pemerintahan ke depan dalam segala upaya kebijakan, memberikan masukan dan lain-lain. Berarti yang paling utama sebenarnya rekonsiliasi dong ya? Ya, itu yang jadi utama. Rekonsiliasi itu menurut saya sudah naturally harus berjalan. Harus berjalan, pasti ya. Menurut saya harus berjalan, semua mempunyai idealisme yang luar biasa, mempunyai gagasan yang luar biasa, itu justru harus berkontribusi dalam pembangunan kota. Iya dong. Kalau misalnya mau kerja tapi masih ada hambatan-hambatan, ada orang yang tidak suka, kemudian ada musuh dan sebagainya, kan nggak optimal juga kan? Betul. Itu yang harus dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan baik. Saya akan membuka komunikasi dengan siapapun yang kemarin dengan yang mungkin di kompetitor itu juga monggo aja, silahkan. Kita akan terbuka dengan, apalagi dengan partai PDIP, saya banyak sahabat di sana, bahwa itu juga menjadi keunggulan saya untuk bisa berkomunikasi dengan semuanya. Bagaimana apa yang disampaikan terkait dari dasar dari partai PDIP, kita harusnya, kalau dengan harusnya ya, saya berkeinginan untuk bisa membuka komunikasi dengan semuanya tanpa ada embel-embel beban politik, mungkin dendam politik, atau ini saya harapkan karena untuk kepentingan masyarakat harusnya rekonsiliasi bisa cepat terjadi gitu. Kalau kita tahu, kita mengambil filosofis dari Trisakti Bung Karno gitu ya, bahwa daulat dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, lalu berdikari ekonomi. Kalau memang semua itu mengilhami Trisakti Bung Karno, saya pikir itu bisa menjadi memudahkan cara komunikasi. Tapi kalau cuman masalah ego, itu nanti yang rugi masyarakat. Oke Mas Respati, terima kasih sekali kehadirannya di studio ini, dan selamat, semoga sampai pengumuman ya. Amin. Pengumuman KPU resmi kita tunggu. Baik-baik saja, tidak ada perubahan-perubahan yang cukup berarti gitu kan. Dan kotanya tetap aman. Aman lah gitu. Aman dan nyaman. Oke, Sobat-Sobat, demikian perbincangan saya dengan Mas Respati, calon wali kota Solo yang unggul dalam Pilkada 27 November kemarin. Dan tentu saja kita akan masih menunggu
hasil keputusan resmi dari KPU. Dan kita akan ketemu lagi dengan topik dan tamu yang berbeda. Saya Sifal Arifin, undur diri dan sampai jumpa. Matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun Pak Paul. Terima kasih.